Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Perkenalkan, nama saya Yuntiani Madeline dengan NIM 2023-110032. Baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi tentang pemahaman terhadap konsep utama pada aspek pasar dalam studi kelayakan. Pengertian studi kelayakan. Studi kelayakan adalah proses evaluasi yang komprehensif untuk menentukan apakah suatu proyek atau bisnis layak untuk dilanjutkan. Salah satu aspek penting dalam studi kelayakan yaitu aspek pasar. Pengertian peramalan dan permintaan. Peramalan adalah proses memperkirakan atau memprediksi kejadian di masa depan, termasuk permintaan produk atau jasa. Permintaan adalah jumlah produk atau jasa yang ingin dan mampu dibeli oleh konsumen pada berbagai tingkat harga dan waktu. Mengapa peramalan dan pengukuran permintaan itu penting? Yang pertama, untuk mengidentifikasi peluang pasar, di mana membantu mengenali potensi pasar yang belum terpenuhi. Yang kedua, pengambilan keputusan. Keputusan mendasar strategi terkait produksi, pemasaran, dan investasi. Yang ketiga, mengurangi risiko, yaitu meminimalkan risiko atau kerugian akibat keputusan yang tidak tepat. Yang keempat, perencanaan kapasitas, yaitu membantu merencanakan kapasitas produksi yang sesuai dengan permintaan. Metode peramalan. Ada dua metode dalam peramalan, yaitu metode kualitatif dan metode kuantitatif. Yang pertama, metode kualitatif. Dalam metode kualitatif, ada beberapa cara yang dapat dilakukan, yaitu yang pertama, survei, yaitu mengumpulkan informasi dari berbagai konsumen atau ahli industri. Wawancara. Melakukan wawancara mendalam dengan individu atau kelompok. Yang ketiga, fokus grup. Diskusi kelompok terfokus untuk mendapatkan wawasan yang lebih luas. Yang keempat, analisis Delphi, yaitu mengumpulkan pendapat panel ahli secara anonim. Yang kelima, pendapat ahli, mengandalkan intuisi atau pengalaman para ahli. Yang kedua, metode kuantitatif. Dalam metode kuantitatif ada beberapa cara yang dapat dilakukan juga, yaitu yang pertama, analisis time series, yaitu menganalisis data historis untuk mengidentifikasikan pola dan tren. Yang kedua, analisis regresi, yaitu membangun hubungan dengan statistik antara variabel dependen dan variabel independen. Yang ketiga, ekstrapolasi, yaitu memproyeksikan tren dari masa lalu ke masa depan. Yang keempat, model ekonometrik, yaitu menggunakan model matematika untuk memprediksikan permintaan berdasarkan faktor-faktor ekonomi. Selanjutnya adalah pendekatan peramalan. Ada 3 pendekatan, yaitu yang pertama, pendekatan jangka pendek. Pendekatan ini fokus memperkirakan permintaan dalam periode waktu yang singkat, misalnya dalam satu bulan ke depan. Yang kedua, pendekatan jangka menengah. Pendekatan ini meramalkan permintaan dalam periode waktu yang menengah, misalnya dalam 1 atau 3 tahun ke depan. Yang ketiga, pendekatan jangka panjang, yaitu memprediksikan permintaan dalam periode waktu yang panjang, misalnya yaitu lebih dari 3 tahun ke depan. Teknik dalam pengukuran peramalan dan permintaan. Yang pertama, demand forecasting. Teknik ini untuk memprediksi permintaan pasar terhadap produk atau jasa di masa depan dan membantu perusahaan memperkirakan penjualan, permintaan produk, dan tren harga. Yang kedua, survei konsumen. Ini adalah cara yang paling umum digunakan untuk mengukur permintaan pasar dan membantu menggambarkan gambaran yang lebih baik tentang konsumen dan kebutuhan mereka, serta memberikan informasi tentang upaya pemasaran. Yang ketiga, analisis data pasar, yaitu membantu memahami pasar, pelanggan, serta bagaimana kebutuhan atau permintaan akan produk atau layanan mungkin berubah. Kendala dalam pengukuran peramalan dan permintaan. Yang pertama, keterbatasan data, seperti data historis yang tidak lengkap atau tidak akurat, dan kurangnya data tentang pasar baru atau produk inovatif. Yang kedua, perubahan kondisi pasar, seperti perubahan preferensi konsumen, adanya pesaing baru, dan perubahan kondisi ekonomi. Yang ketiga, ketidakpastian,
seperti yang pertama, peristiwa yang tak terduga, contohnya bencana alam, dan perubahan kebijakan pemerintah. Yang keempat, bias manusia, yaitu terlalu optimis atau pesimis dalam membuat perkiraan, dan pengaruh opini pribadi atau kelompok. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut. Yang pertama, pengumpulan data akurat, seperti memastikan data historis lengkap dan akurat, dan melakukan riset pasar yang cermat untuk mengumpulkan data baru. Yang kedua, melihat perubahan pasar, seperti mengikuti tren pasar dan perilaku konsumen, serta memantau aktivitas pesaing. Yang ketiga, menggunakan berbagai metode peramalan, seperti menggabungkan metode kualitatif dan metode kuantitatif, dan menggunakan beberapa model peramalan untuk mengurangi risiko kesalahan. Yang keempat, menghindari bias manusia, seperti menggunakan data dan analisis objektif.